Trusted friends, today's program will be hosted by Dr. Virya Liputra Sampengan, a physician from Indonesia currently working as a government medical doctor at the Public Health Services Centre in West Banguran, Natuna Island, Indonesia. The island's population is small, about 6,000 residents, but the centre is busy and treats 20 to 30 patients per day who seek assistance with concerns like hypertension, diabetic issues, bone and joint problems, heart disease, and respiratory problems. Dr. Sampengan provides emergency services when needed. He is first in Western medicine and traditional Chinese medicine and has completed many advanced medical training courses, such as ones on advanced cardiac life support and advanced medical acupuncture. Salam para pemirsa yang welas asih. Saya Dr. Virya Liputra Sampengan dari Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki kepercayaan bahwa Anda akan membantu melindungi yang rentan setiap hari. Pada acara kami menekan tombol reset dari otak untuk menghentikan zat adiktif, kami menampilkan pengetahuan tentang neuroplastisitas dan perannya di awal dan akhir kecanduan. Medicinenet.com mendefinisikan neuroplastisitas sebagai berikut. Kemampuan otak untuk mengatur dirinya kembali dengan membentuk hubungan saraf baru sepanjang hidup. Kita akan menemukan bagaimana kemampuan otak yang luar biasa ini dapat mengimbangi dari bahaya kecanduan narkoba dan alkohol. Bagi mereka dengan masalah penyalahgunaan zat, sangat melegakan hati untuk mengetahui bahwa ada pendekatan-pendekatan untuk mengatasi ketergantungan dan memperbaharui kesehatan fisik dan mental dan kesejahteraan seseorang. Bagaimana orang menjadi kecanduan pada zat seperti narkoba atau alkohol pada awalnya? Sementara ada berbagai alasan untuk hal ini, adalah penting untuk mengakui bahwa keinginan untuk zat-zat ini adalah situasi yang kompleks. Narkoba memodifikasi cara di mana otak bekerja dan perubahan-perubahan ini membuatnya sulit berhenti dari kebiasaan narkoba. Jadi apa perubahan-perubahan yang terjadi pada otak yang mengakibatkan kecanduan? Semakin sering seseorang mengkonsumsi narkoba, semakin tinggi tingkat toleransinya. Dengan tingkat toleransi meningkat, efek yang diinginkan dari zat yang dikonsumsi mulai melemah. Ketergantungan fisik mungkin juga terjadi, mengakibatkan gejala putus obat ketika narkoba tiba-tiba dihentikan. Ini adalah satu bentuk neuroplastisitas yang terjadi pada semua individu ketika obat-obatan tertentu dikonsumsi secara rutin. Bentuk lain dari neuroplastisitas terjadi ketika pusat-pusat kenikmatan otak diambil alih. Daerah-daerah ini menuntut zat yang lebih dan lebih untuk merasa bahagia dan nyaman. Dalam otak kita memiliki neurotransmitter yang disebut dopamin, yang memberikan kesenangan dan kepercayaan diri. Ketika narkoba dikonsumsi, mereka membanjiri daerah otak, termasuk sistem limbik dengan tingkat dopamin yang tinggi. Ini menuju kepada sensasi kebahagiaan dan euforia, dan tingkat dopamin mungkin setinggi 5-10 kali dari tingkat normal. Otak lalu menghubungkan perasaan menyenangkan ini dengan zat itu, dan melalui proses penyesuaian, otak akan menginginkan narkoba untuk merasa bahagia kembali. Dalam kasus kecanduan alkohol, daerah inti accumbens dari otak terpengaruh oleh pengeluaran dopamin, mengarah pada efek-efek yang dirasa menyenangkan dari alkohol oleh penggunanya, dan akibat selanjutnya adalah ketergantungan. Neurotransmitter lainnya juga terpengaruh. Karena tingkat dopamin lebih tinggi daripada yang biasa diproduksi otak, ini mengurangi sensitivitas neuron, menyebabkan lebih sedikit reseptor. Cukup sederhana, sel-sel saraf dalam otak memerlukan dopamin lebih banyak. Oleh sebab itu, otak menjadi tergantung pada narkoba untuk menaikkan tingkat dopamin yang menyebabkan kecanduan.
dan hal-hal lain dalam hidup yang pernah membawa kesenangan melalui neurotransmitter dopamin seperti makanan, berolahraga, dan keintiman tidak membawa perasaan-perasaan kepuasan dan kebahagiaan yang sama seperti yang pernah rasakan. Otak juga memetakan ulang dirinya sehingga memanjakan kecanduan menjadi tindakan yang paling alami untuk menghasilkan kebahagiaan dan kepuasan. Perubahan-perubahan pada otak bertahan selama beberapa waktu. Tepatnya beberapa lama dapat bervariasi dan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis narkoba yang telah digunakan. Berita baiknya adalah telah ditemukan bahwa prinsip-prinsip neuroplastisitas dapat digunakan untuk membantu orang menjadi bebas dari ketergantungan narkoba mereka. Neuroplastisitas memungkinkan otak menempa jalur-jalur saraf baru, bahkan setelah otak menjadi rusak. Hukum Hebb, neuron yang terbakar bersama, terikat bersama, menyimpulkan konsep ini dengan cukup singkat. Sel-sel dalam otak yang dikenal sebagai neuron berkomunikasi satu sama lain dan membentuk jalur-jalur komunikasi. Jika kita mengalami cedera pada otak, neuron baru akan terbentuk yang akan menciptakan jalur-jalur yang berkeliling ke daerah organ yang rusak. Sebagai contoh, pertimbangkan orang yang mengalami stroke dan tidak bisa gerakan tangan kanan mereka. Daerah otak dalam korteks motorik mungkin menggunakan neuron dalam daerah otak yang tidak rusak untuk mengambil alih fungsi daerah yang rusak. Ini artinya bahwa seiring waktu, individu itu akan dapat menggunakan kembali tangan kanan mereka. Kita menggunakan proses neuroplastisitas setiap hari, sebagaimana kita memperkuat jalur-jalur komunikasi saraf melalui belajar dan menerapkan keahlian-keahlian baru. Para supir taksi London contohnya, telah ditemukan memiliki daerah otak hipokampus yang lebih besar. Daerah otak ini terlibat dalam representasi spasial dan para supir taksi menggunakan daerah otak ini setiap hari ketika mereka menavigasi jalan. Demikian pula semakin seseorang berpikir tentang memakai narkoba dan alkohol sebagai tambahan terhadap penggunaan zat-zat ini, jalur-jalur neuron akan terhubung dalam suatu cara yang mendukung perilaku negatif ini. Kami sekarang akan undur sebentar untuk menyimak beberapa pesan. Ketika kami kembali, kita akan mempelajari cara-cara praktis untuk menerapkan neuroplastisitas untuk menciptakan perubahan positif dalam otak. Tetaplah menyaksikan Supreme Master Television. Jumpa lagi di acara kami menekan tombol reset dari otak untuk menghentikan zat adiktif di Supreme Master Television. Ada berbagai cara memanfaatkan neuroplastisitas saat mengatasi kecanduan. Salah satu latihan adalah mengenali saat pikiran dan keinginan untuk saat itu terjadi. Dr. Jeffrey M. Schwartz, ahli neuroplastisitas dari Fakultas Kedokteran Universitas California, Los Angeles di Amerika Serikat, dan Sharon Beckley, penulis sains senior untuk STAT di Amerika Serikat, adalah pengarang buku terhormat Pikiran dan Otak, Neuroplastisitas dan Kemampuan Kekuatan Mental. Para penulis telah menyatakan otak bisa berubah jika yang dilakukan semua pasien adalah memikirkan cara untuk merespon pikiran mereka secara berbeda. Mindfulness terapan bisa mengubah sirkuit neuronal. Dalam istilah praktis, ini melibatkan pengakuan bahwa ada kesalahan atau pengikatan ulang otak yang menyebabkan pikiran obsesif tentang zat adiktif. Seseorang yang mengalami pemikiran ini bisa mundur selangkah dan mengatakan pada diri sendiri, ini hanya otak aku yang mengirimiku pesan palsu untuk minum alkohol. Akhirnya ini akan mengarah pada sebuah kesadaran yang jelas bahwa itu bukan aku yang memiliki pemikiran ini, melainkan otak yang terjebak dalam siklus penipisan yang dapat diubah. Idenya adalah untuk mengembangkan kemampuan untuk memandang pikiran dan perasaan Anda sebagai kejadian yang sekilas datang dan pergi.
Langkah berikutnya adalah membangun jalur saraf baru dengan mengadopsi kebiasaan dan perilaku yang akan menempa koneksi saraf konstruktif baru. Seperti yang Dr. Schwartz jelaskan, transmisi otomatis tidaklah berfungsi, jadi Anda secara manual menimpanya. Artinya, dengan alternatif positif, diinginkan mereka bisa menjadi apapun yang Anda nikmati dan bisa dilakukan secara konsisten setiap waktu. Anda sebenarnya memperbaiki gearbox-nya. Semakin Anda melakukannya, semakin halus peralihannya. Seperti kebanyakan hal lainnya, semakin Anda berlatih menjadi lebih mudah dan alami hasilnya karena otak Anda sudah mulai berfungsi lebih efisien, memanggil pola baru tanpa memikirkannya. Kegiatan yang seseorang mungkin ingin terlihat di mana mereka berusaha menciptakan koneksi saraf konstruktif, termasuk latihan fisik, menari, mendalami hobi, latihan pernapasan dalam, tai chi, dan bahkan meditasi. Hal ini juga penting untuk menghindari lokasi dan orang yang membuatnya sulit untuk berhenti memikirkan saat tersebut. Saat berusaha tetap tenang, hindari bar, menjauh dari teman yang menggunakan dan tidak ingin berhenti mengkonsumsi narkoba adalah yang terpenting. Meditasi telah terbukti membantu melatih dan memodifikasi secara fisik fungsi sensitif dari otak. Untuk individu yang menderita gejala putus obat, ini mungkin berarti lebih sedikit pendambaan dan kemampuan yang ditingkatkan untuk mengatur emosi mereka dan respon mereka terhadap perasaan negatif dan kesusahan, sehingga mekanisme untuk mengatasi kecanduan mereka adalah lebih sehat. Teknik kesadaran penuh yang telah dikembangkan untuk membantu mencegah kambuhnya kondisi adiktif adalah pencegahan kambuh dengan kesadaran penuh MBRP. Metode ini secara khusus dirancang untuk meringankan hasrat yang disebabkan kambuhnya narkoba. Teknik ini memanfaatkan alat psikologis yang dikenal sebagai terapi kognitif dengan kesadaran MBCT dan meditasi mindfulness. Diperkirakan metode ini mungkin berpengaruh positif pada banyak sistem otak dan memperbaiki, membalikkan, dan beri kompensasi atas perubahan yang diakibatkan dari penyalahgunaan zat. Mahaguru Ching Hai telah sering mengungkapkan kasih dan pengertian beliau untuk orang-orang yang berjuang dengan kecanduan. Selama ceramah pada 20 April 1993 di Jenewa, Swiss, Mahaguru Ching Hai menjelaskan akar permasalahan dan obat terbaik untuk masalah adiktif narkoba. The drug begins with ignorance and frustration of the young people of our age, because many of the organizations sometimes failed in satisfying their spiritual need for the higher meaning of life, more than just material, because material today we don't lack. Therefore they are charmed, they are seduced into taking drugs, because in taking drugs sometimes they can have hallucination and feel comforted for a very short time. But little did they realize the very grave consequence after that. Therefore meditation is a better, is the best way to relieve all this suffering of the people when they want to know God, they want to know happiness inside. Because our happiness through meditation, through the light and the music of heaven, is everlasting and is always improved and always more and more happiness and never have any consequence like the drug. If we can propagate more the meditational benefit, then the drug effect on people will be less, and they will understand where to turn to for a longer lasting happiness. Singkatnya, hari ini kita sudah bahas bagaimana menerapkan prinsip-prinsip neuroplastisitas adalah salah satu dari banyak alat untuk mengatasi ketergantungan narkoba dan alkohol. Kami berdoa agar semua yang begitu terpengaruh akan bisa segera mengubah hidup mereka dan hanya mengandalkan cahaya surga untuk kebahagiaan. Pemirsa yang baik, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam menekan tombol reset dari otak
untuk menghentikan zat adiktif. Selanjutnya, guru menceritakan lelucon dan cerita Buddhis seorang biksu bernama Permata Surgawi bagian 1 dari 2 di antara guru dan murid di sini di Supreme Master Television. Semoga kedamaian dan ketenangan memenuhi hati kita dan membimbing semua interaksi kita. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi suprememastertv.com/hl.